Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karima Sofiana dengan nomor NIM 212060048 dengan kelas PGMI 2B yang akan menjelaskan tentang tata cara kurban menurut syariat Islam. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah, yang artinya dan janganlah kamu sekalian memakan daging binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Yang kedua, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu menghadap ke arah kiblat atau bagi hewan yang disembelih dan orang yang menyembelih. Ketiga, robohkan dengan perlahan hewan kurban ke sisi kiri dengan bagian kepala menghadap ke arah kiblat. Saat merobohkan hewan yang akan disembelih, harus dengan cara yang baik, tidak kasar, tidak dibanting, tidak diinjak, tidak ditarik ekor atau kepalanya. Yang keempat, kemudian orang yang menyembelih kurban atau dzabih dianjurkan agar menginjakkan kaki di bagian samping hewan. Para ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan hewan bergerak. Dan yang kelima, membaca takbir sebanyak 3 kali bersama-sama, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Setelah membaca Bismillah Allahu Akbar, penyembelih hewan kurban diperbolehkan membaca salah satu di antara bacaan berikut, yakni berdoa agar menerima kurban dengan doa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, atau disebutkan nama sohibul kurban. Yang keenam, tidak memperlihatkan alat potong pada hewan kurban. Ketujuh, menggunakan pisau yang tajam agar tidak menyakiti hewan kurban. Kedelapan, syarat sah penyembelihan hewan kurban yaitu harus memutus 3 saluran di leher bagian bagian depan atau posisi di sisi bawah jakun, meliputi saluran pernapasan atau hulkum, saluran makanan atau mari, 2 pembuluh darah atau wadaja'ain, atau 2 otot yang ada di samping kanan dan kiri. Yang ke-9, setelah disembelih, hewan kurban tidak boleh diproses lebih lanjut, tidak boleh diikuti, serta tidak boleh dipotong ekornya, kakinya, dan kepalanya, kecuali diyakini telah mati dengan sempurna. Yang ke-10, lalu gantung hewan kurban menggunakan tali yang kuat di tiang pancang atau pengait secara terbalik dengan kepala mengarah ke bawah. Darah pun akan mengalir keluar dengan lancar untuk mempermudah proses pembagian daging kurban. Yang ke-11, ikat bagian usus dan anus supaya isi lambung dan usus tidak mengotori daging kurban. Ke-12, tata cara penyembelihan hewan kurban diteruskan dengan proses pengulitan. Dimulai dengan membuat sayatan di tengah sepanjang kulit dada dan perut hingga kaki tengah. Ke-13, selesai pengulitan, dilanjutkan dengan membersihkan sisa kotoran di saluran makanan. Pastikan semuanya benar-benar bersih supaya usus dan lambung tidak robek terkena pisau. Yang ke-14, lalu ambillah bagian dalamnya seperti hati, ginjal, lambung, usus, paru, limpa, jantung, dan esofagus. Yang ke-15, tempatkan daging hewan kurban yang sudah dipotong rata ke kantong plastik atau wadah sebelum dibagi kepada orang yang berhak menerima daging kurban. Dan yang terakhir, 16, bersihkan sisa penyembelihan dan buang limbah ke tempat sampah dengan cara membungkus menggunakan plastik atau karung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.